Apa saja yang dilakukan oleh dosen penguji sebelum kita mengumumkan bahwa mahasiswa tersebut bisa maju ke ujian proposal ataupun skripsi, atau bahkan kita sudah bisa mengumumkan bahwa si mahasiswa tersebut tidak bisa untuk maju ke tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi yang mahasiswa juga perlu ketahui sebelum saudara itu maju ke ujian proposal ataupun ujian skripsi, yang bahkan bisa menyebabkan sebelum Anda ujian proposal maupun ujian skripsi itu bisa dinyatakan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya ya, atau bahkan ketika saudara sudah berpresentasi untuk proposal ataupun skripsinya, tetapi di suatu momen itu diumumkan bahwa saudara tidak lulus gitu. Jadi informasi ini atau video kali ini itu saya hanya membahas dari segi sebagai dosen penguji ya. Nah, apa saja yang perlu mahasiswa pahami terkait dengan ujian proposal ataupun ujian skripsi ini? Ada beberapa hal yang mahasiswa harus memahami, bahwa yang pertama, ketika saudara biasanya sebelum kita akan memulai ujian skripsi 1 minggu atau sebelum hari H-nya kita akan memulai ujian skripsi itu, mahasiswa akan disuruh untuk mengumpulkan berkasnya ya, berkas proposal ataupun skripsinya. Nah, di situ akan dosen penguji itu akan menilai, akan melihat dari beberapa konsep atau beberapa aspek yang dinilai berdasarkan dari apa yang seharusnya ditepati atau yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum maju ujian skripsi. Jadi yang perlu mahasiswa ketahui adalah proses penilaian itu sudah kita mulai ketika kita masih membaca draft ya, draft proposal maupun skripsinya. Apa saja yang dilakukan oleh dosen penguji sebelum kita mengumumkan bahwa mahasiswa tersebut bisa maju ke ujian proposal ataupun skripsi, atau bahkan kita sudah bisa mengumumkan bahwa si mahasiswa tersebut tidak bisa untuk maju ke tahap berikutnya gitu. Jadi biasanya apa yang menyebabkan mahasiswa itu tidak bisa maju ke tahap berikutnya itu adalah yang paling fatal itu biasanya tidak sesuai dengan panduan buku pedoman ya, tidak sesuai dengan panduan buku pedoman. Jadi artinya kita sebelum membaca isi konteksnya ya. Jadi kadangkala ini terlihat sepele oleh mungkin sebagian besar mahasiswa, tapi ini penting. Kenapa demikian? Itu akan mengajarkan saudara itu bagaimana sih kita bisa disiplin terhadap apa yang ada di diri kita masing-masing. Jadi patuhi aja yang ada di template yang sudah disediakan atau panduan yang sudah disediakan oleh masing-masing universitas. Nah, itu penting buat saudara, karena itu menjadi syarat biar saudara itu bisa maju ke tahap berikutnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan mahasiswa itu gagal ataupun tidak bisa mengikuti sidang proposal maupun sidang skripsi, yaitu besar kemungkinan ada beberapa kesalahan fatal di dalam proposal tersebut. Ya, jadi misalnya isi konten di dalam proposal tersebut mulai dari tujuan, kemudian rumusan masalah, dan variabel lain-lainnya itu tidak menggambarkan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang dia tulis gitu. Jadi satu contoh yang paling kecil saja ya, misalnya rumusan masalahnya apa, tujuannya apa. Nah, semacam itu. Jadi tidak ada hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan.
ataupun dengan variabel yang ingin dia selesaikan atau yang dia angkat di dalam proposal maupun skripsinya itu tidak dibahas secara detail, ya. Nah, itu mungkin salah satu yang paling kecil. Atau bahkan di bagian tinjauan pustaka itu terdapat beberapa sumber kepustakaan yang tidak relevan dengan penelitiannya dia. Nah, semacam itu. Yang perlu mahasiswa ketahui adalah proposal itu kan rencana saudara untuk ke tahap penelitian. Jadi apa yang Anda rencanakan itu Anda tulis di dalam proposal tersebut. Nah, nanti kemudian Anda jalani ketika saudara melakukan penelitian, ya, ketika Anda melakukan penelitian. Atau yang bahkan yang paling fatal itu adalah terjadinya copy paste, ya, ataupun plagiarism, ya, plagiat. Jadi kita mengambil hasil rujukan orang lain ataupun kita mengambil dari skripsi sebelumnya itu bahkan kalau misalnya kita cek plagiasinya itu lebih dari 20% ataupun lebih dari 30%. Nah, itu yang bisa menyebabkan saudara itu juga bisa gagal sebelum maju ke tahap berikutnya. Jadi ada beberapa aspek, ya, mahasiswa itu bisa saja dinyatakan, ini yang perlu saudara ingat, mahasiswa itu bisa juga dinyatakan tidak bisa maju ke tahap selanjutnya. Ingat, ya, belum melakukan presentasi. Tidak bisa melakukan presentasi karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelum kita mengumumkan bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah layak untuk maju ke tahap berikutnya. Semacam itu. Jadi perhatikan betul-betul apa yang bisa menyebabkan saudara itu gagal. Jadi Anda bisa cross-check ulang dengan dosen pembimbing, ya. Saya kira dosen pembimbing itu kan karena mereka sudah pengalaman, tahu betul bahwa apa saja yang harus ditulis. Nah, tentunya biasanya ya sesuai dengan panduan, kemudian variabelnya jelas, rumusan masalahnya jelas, tujuannya jelas. Nah, semacam itu yang harus saudara pahami. Nah, itu dari segi Anda sebelum maju ujian. Nah, bagaimana kalau ketika kita sudah presentasi? Apakah juga bisa menyebabkan si mahasiswa tersebut juga bisa gagal? Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Pak, saya dinyatakan tidak lulus, ya, di dalam sidang skripsi ataupun sidang proposal. Jadi ceritanya si mahasiswa tersebut dia sudah melakukan presentasi. Apa yang menyebabkan dia bisa tidak lulus? Banyak faktor juga. Yang pertama mungkin begini. Ketika dosen penguji mengajukan pertanyaan, dari sekian pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji, baik itu dosen penguji 1, dosen penguji 2, ataupun dosen penguji yang lain, yaitu tergantung dari kampus masing-masing. Dari sekian pertanyaan yang diajukan itu, mungkin hanya sebagian kecil yang bisa dijawab oleh mahasiswa. Nah, itulah pentingnya mahasiswa harus menguasai materi yang ada di proposal maupun deskripsinya, ya. Jangan sampai timbul kesan yang menjadi pemikiran dosen penguji itu bahwa si mahasiswa ini tidak menguasai apa yang dia tulis di dalam proposal maupun skripsinya. Itu. Kesan yang berikutnya bisa saja dosen penguji itu berpikiran bahwa jangan-jangan ini proposal ataupun skripsinya adalah jiplak dari entah skripsi yang mana gitu. Ya, oleh karena itu biasanya proposal itu kalau saya sendiri, ya, kalau saya berdasarkan dari pengalaman jauh lebih lama prosesnya, ya, ujiannya dibandingkan dengan yang skripsi, ya. Jadi bisa saja pada saat sidang proposal itu bisa memakan waktu lebih dari 1 jam, ya, lebih dari 1 jam. Padahal saudara itu hanya diberikan waktu kurang lebih 10 menit, ya. Paling lama ya 12 menit saudara harus mempresentasikan proposalnya ataupun skripsi. Kalau skripsi ya paling lama 15 menit. Nah, Anda bisa bayangkan selama 10 sampai 15 menit itu Anda diberikan waktu untuk presentasi, menyampaikan segala sesuatu yang ada di proposal maupun yang ada di skripsinya secara ringkas, secara jelas, padat.
kemudian timbul beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dosen penguji. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda kalau misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen penguji, nah Anda bisa berpikir dari situ bahwa besar kemungkinan saudara juga tidak akan lulus ya. Artinya lulus itu dinyatakan langsung oleh dosen penguji ya, ataupun melalui pengumuman resmi yang disampaikan melalui berupa SK gitu ya, semacam itu. Tetapi biasanya dengan revisi ya. Beda ceritanya kalau misalnya ketika saudara sudah selesai ujian, kemudian biasanya kan kalau kita sudah selesai presentasi itu ada informasi yang disampaikan oleh dosen penguji ya. Biasanya disampaikan bahwa nanti revisinya ke saya ya, atau ke dosen penguji A ya. Nah, itu berarti tanda-tanda Anda itu bisa maju ke tahap berikutnya dengan catatan Anda harus merevisi. Tapi kalau tidak ada pembicaraan bahwa sepertinya Anda harus mengulang ya, atau sepertinya Anda harus merubah beberapa beberapa konsep yang ada di proposal saudara, atau bahkan dosen itu secara terang-terangan menyebutkan bahwa sepertinya Anda harus ujian ulang. Nah, kalau sudah muncul kata kayak gitu, nah berarti sudah dipastikan bahwa Anda tidak lulus di dalam sidang proposal maupun sidang skripsi. Nah, apa yang akan terjadi ketika saudara tidak lulus? Ada banyak hal. Anda bisa langsung menghubungi dosen pembimbingnya. Ya, bisa saja bahwa itu terjadi perubahan konsep. Atau dosen pembimbing itu akan berbicara dengan dosen penguji ya, untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada mahasiswa tersebut. Atau bahkan memang kebanyakan itu adalah ya menunggu kalau ada ujian susulan, berarti kita bisa mengikuti ujian susulan dengan perbaikan yang super cepat, ataupun ya Anda harus menunggu pada semester-semester berikutnya. Nah, resiko yang paling fatalnya semacam itu. Jadi Anda harus memperhatikan betul-betul. Jadi yang paling kronologis ketika Anda sudah presentasi selesai, kemudian dari beberapa pertanyaan dosen penguji itu Anda tidak bisa menjawabnya, berarti Anda sudah bisa memastikan sendiri ya, sudah bisa menilai sendiri bahwa apakah Anda lulus atau tidak ya, dengan beberapa pernyataan atau yang dikeluarkan oleh dosen penguji ya. Kalau misalnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, suruh ketemu sama dosen penguji, berarti ya itu tanda-tanda Anda bisa dinyatakan lulus. Tetapi kalau sudah keluar bahwa mungkin semester depan harus ujian ulang ataupun harus dirubah konsepnya, itu berarti tanda-tanda bahwa Anda tidak lulus ujian skripsi ataupun ujian proposal. Nah, apakah ada hal-hal yang lain juga? Nah, itu kalau pada saat sudah maju sidang itu berarti secara keseluruhan dosen penguji itu sudah menilai dari ketika saudara masih mengumpulkan berkas proposal hingga akhirnya saudara ini ya maju ujian. Jadi penting rasanya saudara harus memahami beberapa istilah ataupun beberapa konsep yang harus mahasiswa pahami ketika si mahasiswa tersebut maju ujian dan ataupun bahkan sebelum maju ujian dan tidak dinyatakan lulus ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan saya harap mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang untuk skripsinya, saya doakan bisa sukses dan bisa lulus dengan ujiannya dengan nilai yang maksimal. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.